Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saya cukup tertarik dengan kalimat yang menjelaskan bahwa ada upah yang Bapa sediakan di kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, saat kita sedang betul-betul menata kerohanian kita dengan baik untuk Tuhan, maka Bapak Ibu segalanya itu akan menghasilkan satu upah atau ada imbalan, dan upah yang sesungguhnya itu nanti kita terima di kekekalan, yaitu di kerajaan surga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pentingnya ketika kita melakukan segala kegiatan rohani, kita harus pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, hal ini seringkali tidak disadari oleh banyak umat, karena seringkali umat berpandangan bahwa kalau dia sungguh-sungguh melakukan kegiatan-kegiatan rohani, baik itu beribadah, berdoa, mungkin itu juga memberi sedekah, atau kita sedang menolong orang lain karena Tuhan, atau mungkin karena seseorang sedang berpuasa, maka mereka selalu berpikir bahwa itu semua mereka lakukan, nanti mereka akan ada imbalannya atau upahnya langsung pada saat di bumi ini. Nah, memang Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita melakukan segala kegiatan bagi Tuhan dengan segenap hati kita, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita, yaitu perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu perlu pahami bahwa sebenarnya ada hal yang betul-betul akan Bapak Ibu terima ketika kita melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani kita. Itu upah yang sesungguhnya ada di kekekalan nanti, ada di kerajaan surga. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mengapa ayat ini begitu menekankan bahwa segala yang kita kerjakan jangan sampai itu dilihat oleh manusia. Kalau saya perhatikan baik-baik, sebenarnya ayat ini bukan berarti bahwa apa yang kita kerjakan secara rohani itu tidak boleh dilihat oleh manusia sama sekali. Karena bagaimanapun juga ketika kita beribadah, ketika kita memberi sedekah, ketika kita mungkin sedang berpuasa, pasti akan ada orang yang mengetahuinya. Karena kalau kita lagi puasa lalu orang ngajak makan, tentunya Bapak Ibu kita harus jujur dan kita akan berkata saya sedang berpuasa. Berarti kan orang akan mengetahui dan orang akan melihat, oh ya kamu sedang berpuasa. Nah, apakah ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa sama sekali kita tidak boleh dilihat oleh orang? Sebenarnya itu tidak benar. Karena di ayat ini sesungguhnya pengertiannya adalah tujuannya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai tujuan kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani tersebut adalah hanya untuk supaya dilihat oleh manusia, atau kita kerjakannya supaya mendapatkan pujian dari manusia. Itu yang firman Tuhan tekankan, jangan sampai kita melakukannya dengan tujuan yang salah. Supaya apa? Supaya upah kita ada di kerajaan surga. Karena kalau tujuannya salah Bapak Ibu, maka kita sudah tidak lagi bisa menerima upah, karena itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani kita, apalagi hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, mungkin banyak kegiatan rohani yang kita lakukan secara online. Dan itu mungkin tidak dilihat oleh banyak orang. Tapi kalaupun Bapak Ibu dengan saya tidak dilihat orang, maupun ada orang yang melihat atau tidak, maka biarlah kegiatan-kegiatan rohani kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ada upah yang menantinya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan mendatangkan hal yang baik jika tujuannya kita benar-benar tujukan kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.